Oke, selamat datang kembali di tutorial pemrograman dasar untuk game programming bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Nah, teman-teman, di video kali ini kita akan membahas sebuah konsep yang bukan cuma terpakai di Godot, tapi juga dibahas pemrograman yang lainnya, terutama di game programming sangat berguna gitu ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang apa yang disebut sebagai enumerasi atau enum. Nah, kadang-kadang teman-teman di dalam codingan game kita gitu ya, kita punya beberapa pilihan nilai untuk satu buah variabel. Contohnya misalkan ya teman-teman, misalkan saya punya status dari pemain, misalkan status dari pemain. Misalkan status dari pemain itu ada 4, misalkan statusnya itu ada hidup, ada mati, ada sekarat, misalkan ada keracunan. Nah, biasanya teman-teman kalau kita nggak tahu tentang enum, teman-teman akan menggunakan integer. Jadi misalkan kita mau mati nih, misalkan kita kondisinya si hidupnya HP-nya dikurangin sama dengan 10 gitu. Kita akan cek, misalkan HP lebih kecil daripada 0, maka kita akan ubah statusnya jadi mati. Nah, biasanya kita akan assign sebuah nilai integer. Oh, 0. 0 itu artinya mati misalkan. Tapi kalau enggak, misalkan statusnya adalah 1, yaitu misalkan hidup. Nah, seperti ini. Nah, codingan yang seperti ini itu akan sering banget teman-teman muncul di dalam game programming ya teman-teman. Nah, kalau kita menggunakan angka-angka seperti ini, angka-angka seperti 0 atau 1 seperti ini sebenarnya jalan-jalan aja teman-teman ya dalam codingan kita. Cuman, itu akan membuat codingan kita jadi lebih susah untuk dibaca gitu ya. Jadi gimana cara yang lebih baiknya? Cara yang lebih baiknya adalah kita bikin yang namanya enumerasi. Jadi apa itu sebuah enumerasi? Enumerasi itu enum ya. Kita sebenarnya sebutnya dengan keyword enum seperti ini. Ya. Enum itu sebenarnya sebuah list of string. Nanti kita punya beberapa string, beberapa kalimat, kata begitu ya, beberapa kata yang nanti bisa menggantikan angka kita supaya nanti coding kita lebih gampang dibaca. Nah, tulisnya gimana? Jadi setelah kita punya keyword enum, kita akan kasih nama enumnya namanya apa? Misalkan di sini status pemain. Nah, setelah kita punya keyword enum, lalu kemudian namanya daripada enumerasi tersebut, kita akan punya kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Dan di dalam dari status pemain ini, kita bisa memasang di dalamnya beberapa kata yang bisa kita masukkan ke dalam enum kita gitu ya. Misalkan contohnya di sini kita punya kan tadi ada 4 ya, kita akan bikin, biasanya teman-teman kalau orang bikin enum, biasanya dia akan menggunakan huruf besar. Jadi kalau misalkan teman-teman mengikuti aja yang dibikin oleh orang lain, kita punya hidup, mati, sekarat, dan keracunan. Begitu ya. Ada orang yang nulisnya seperti itu, ada yang orang juga yang suka untuk nulisnya ke bawah begitu ya. Kalau pengen ke bawah supaya kalau misalkan tulisannya panjang atau banyak enumnya tidak akan terganggu. Itu sama aja teman-teman. Mau ke samping boleh, ke bawah juga boleh. Oke, nah ini kita udah punya enum status pemain seperti ini. Maka sekarang kalau kita punya status dan dia bilang mati, kita nggak isi nol seperti ini, tapi kita bisa isi dengan kita tulis status pemain titik mati. Ya, kita bisa isi seperti itu. Dan ini juga yang hidup ini bisa kita isi dengan status pemain titik hidup. Nah, ini kan jauh lebih enak ya untuk kita lihat ya teman-teman. Dan kalau misalkan nanti suatu hari kita mau ngecek apakah si pemainnya sudah mati atau enggak, kita bisa cek aja if status sama dengan misalkan status pemain detik hidup, maka lakukan sesuatu gitu kan. Nah, codingnya jauh lebih enak untuk dibaca dibandingkan kalau teman-teman mengganti yang status pemain hidup ini dengan misalkan angka 0 atau angka 1. Karena untuk begini kan kita nggak langsung membaca, oh itu tuh maksudnya apa gitu. Tapi kalau kita ganti dengan yang tadi, kita langsung bisa melihat bahwa, oh ini status pemain hidup tuh, oh ya statusnya sama dengan status pemain hidup. Gitu. Kita langsung bisa mengerti artinya daripada coding kita tuh apaan gitu ya. Nah itu kegunaan daripada enum teman-teman. Nah, sebenarnya teman-teman, enum ini cuman integer biasa. Cuman integernya ini dikasih kata aja kayak begini. Jadi kalau kita lihat di sini, enum status pemain hidup, mati, sekarat, dan keracunan, ini sebenarnya ini cuman apa ya, memberikan nama sama integer. Jadi yang hidup ini adalah 0, mati ini adalah 1, sekarat ini adalah 2, keracunan ini adalah 3. Jadi kalau misalkan nih sekarang saya punya di dalam function ready saya nih, status saya itu diisi dengan status pemain, titik keracunan misalkan ya. Kemudian saya akan tampilkan nih si statusnya ini sebagai sebuah string ya. Di dalam label 2 saya tulis jadi string. Status diubah jadi string. Maka keluarnya teman-teman bukan kalimat keracunan, tapi kalau kita jalankan di sini,
kita akan lihat keluarnya itu adalah cuman angka 3. Loh, kok 3? Karena ternyata ini enum ini cuman menggantikan doang integernya. Jadi hidup ini sebenarnya sebuah angka 0, mati itu 1, sekarat itu 2, keracunan itu ketiga. Jadi kayak berurutan, teman-teman. Jadi dari 0, 1, 2, 3. Kalau kita tambah lagi, satu lagi misalkan petrified gitu ya, kalau kena jadi batu gitu. Nah, itu petrified itu nanti adalah nomor 4 gitu. Jadi kalau kita pengen ngecek ya seperti ini, sebenarnya bisa aja kita masukin seperti ini, teman-teman. Kita bisa masukin misalkan langsung 2, 1 sama dengan 2. Ini tuh sebenarnya sama aja dengan kalau kita cek ini status sama dengan status pemain titik sekarat. Nah, ini sama aja teman-teman. Jadi kalau misalnya kita cek di sini, ya, ini nggak usah pakai ini string aja, tapi langsung kita bilang sekarat, misalnya gitu ya. Kita bisa dapatkan langsung status seperti ini, dan kita bisa lihat, wah sekarat. Karena jadi kita isi dengan integer, atau kita isi dengan langsung seperti ini pun sebenarnya sama. Jadi ini tuh cuma menggantikan integer doang gitu teman-teman ya. Oke ya, ini gampangnya seperti itu. Nah, kalau misalkan kita pengen tampilin si statusnya nih, statusnya kan udah dapat 2, 0, atau 1, atau 2, atau 3 gitu ya. Tapi kita pengen nampilinnya kalimatnya nih, katanya yang kita mau tampilin. Gimana caranya kita bisa nampilin katanya? Bisa nggak? Oh, ternyata bisa teman-teman. Jadi sebenarnya kita bisa aja ganti ini, label 2 titik teks ini menjadi status pemain, titik keys, ke status. Nah, ini kalau kita tampilin seperti ini, kita akan punya di sini tampilannya adalah sekarat langsung. Tapi menggunakan huruf besar yang ada di sini ya. Jadi tergantung kita nulisnya kayak gimana gitu. Nah, ini keys itu apa teman-teman? Jadi kalau kita punya sebuah enum, kemudian kita dot keys, dia akan mendapatkan array daripada enumnya. Nah, kemudian array daripada enum tersebut bisa kita kasih statusnya di sini. Jadi kalau kita pengen lebih, mungkin supaya lebih gampang dilihat gitu ya, kita bisa dapatkan var enum array, itu misalkan adalah dari status pemain, titik keys. Lalu di sini bisa kita ganti ini dengan enum array. Seperti itu. Kita ambil dulu array-nya di sini, ya, array dari keys-nya. Nah, kemudian kita akan mendapatkan di sini baru teksnya dari sini. Enum array ke berapa. Ini kan kayak kemarin kita belajar bikin array ya, teman-teman. Oke, nah itu adalah kita bisa menggunakan enum seperti itu. Selain itu juga teman-teman, si enum ini juga bisa kita gunakan untuk menjadi tipe daripada export variabel kita. Jadi misalkan di sini kalian saya pengen export variabel status kita kasih angka awal aja ya, kita kasih 0 misalkan begitu. Kalau biasa kita kasih export variabel status seperti ini, teman-teman, maka nanti kalau kita klik GD script-nya, kita bisa dapatkan di sini ada script variabel status angka di sini kan 1, 2, 3, 4, 5, terserah kita mau kasih berapa gitu kan. Tapi kalau misalkan kita punya enum, kita bisa aja pasang ininya, kita kasih kurung kurawal di sini, kita bilang status pemain. Maka sekarang kalau kita cek si statusnya di dalam GDScript ini, kita lihat statusnya menjadi hidup, mati, sekarat, keracunan, dan petrified. Kita bisa mengisi status ini menggunakan enum. Jadi di sini kita cuma bisa mendapatkan semua yang terdapat di dalam enumnya aja. Jadi kita nggak sembarangan ngasih nilai nantinya, tapi hanya nilai-nilai yang masih terdapat di dalam enumnya. Nah, kalau kita pengen isi, tentu saja bisa aja langsung di sini kita isi aja. Mau pakai integernya langsung, atau mau pakai enumnya langsung juga boleh. Misalkan kita keracunan, maka kita bisa cek, ini akan mulainya keracunan, begitu teman-teman. Oke, saya rasa cukup untuk penjelasan tentang enumerasi. Ini semoga-moga kepake buat teman-teman nanti kalau pengen coding game. Nah, semoga bermanfaat buat teman-teman untuk nanti bisa mengubah codingannya supaya lebih efisien gitu ya. Kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.